Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 247. Liang Chengpeng telah kembali ke kabupaten dari Beijing pagi ini. Ketua Dong, datanglah ke kantorku. Dong Suebing mengakui dan menenangkan diri sebelum naik ke kantor kepala biro. Kepala Liang, bagaimana kabar ibumu? Setelah Anda pergi, dia tiba-tiba demam, dan Direktur Rumah Sakit Qin serta timnya melakukan pemeriksaan. Untungnya, dia baik-baik saja dan pulih dengan baik sekarang. Istri saya masih menemaninya di Rumah Sakit 305, dan dia akan keluar dalam beberapa hari. Liang Chengpeng sedang membaca beberapa dokumen ketika Dong Suebing memasuki kantornya. Dia segera memberi isyarat kepada Dong Suebing untuk duduk dan mengambil gelas untuk menuangkan air untuknya. Dong Suebing tidak berani membiarkan kepala biro menuangkan air untuknya. Dia segera berdiri dan berkata, "Tidak Ketua Liang, saya sendiri yang akan menuangkan airnya." Liang Chengpeng bersikap sopan kepada Dong Suebing karena latar belakangnya di Beijing, dan juga dia telah membantu mendapatkan perawatan untuk ibunya. Dong Suebing menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan duduk. Liang Chengpeng memandangnya. "Kudengar kamu akan menyentuh Jin Dimension. Tempat itu tidak sesederhana yang kamu kira." Dong Suebing mengangguk. "Aku tahu, tapi apapun alasannya, ada nyawa yang hilang di sana. Itu mungkin kasus pembunuhan, dan masih melibatkan perjudian dan kejahatan lainnya. Meskipun kami masih perlu mengumpulkan lebih banyak fakta, lebih dari satu orang telah memberitahu saya bahwa rumah jin di ini bermasalah. Kita tidak boleh membiarkan suatu negara melakukan apa yang mereka inginkan hanya karena mereka mempunyai dukungan yang kuat. Ini bukan masyarakat tanpa hukum, dan kita harus mematuhi hukum. Hanya karena mereka punya dukungan, kita mengabaikan fakta bahwa mereka mungkin telah membunuh seseorang. Lalu kasus apa yang harus kita selidiki? Kami tidak menyelidiki kasus mereka yang punya pendukung. Apa tujuan keamanan publik kita?" Liang Chengpeng tersenyum tak berdaya. Dia terkesan dengan cara Dong Suebing berkata-kata. Dia selalu mampu memberikan segala macam alasan yang benar untuk mendukung dirinya sendiri. "Apakah kamu punya bukti?" Dong Suebing berhenti dan berkata, "Tidak, tapi begitu penyelidikan dimulai, kami pasti akan menemukan bukti." Liang Chengpeng memandang Dong Suebing. "Bagaimana kamu akan menyelidikinya?" "Cari alasan untuk menutup Jin Dimension terlebih dahulu dan selidiki dari sana. Kita bisa menggunakan perjudian sebagai alasan." Liang Chengpeng menggelengkan kepalanya. "Jika sesederhana itu, saya pasti sudah lama menutup tempat itu. Keburukan, berjudi, Anda tidak akan menangkap siapapun. Saya telah memimpin tim 2 kali ke tempat itu dan tidak mendapatkan apapun. Yang kami temukan di sana hanyalah kartu poker dan dadu. Idemu tidak akan berhasil." Dong Suebing mengerutkan kening. "Mereka memiliki orang-orang di biro kami, dan mereka akan diberitahu sebelumnya. Saya yakin jika saya membawa anak buah saya ke sana, saya pasti akan mendapatkan bukti." Hui Guo harus berhubungan baik dengan putra kepala Departemen Publisitas Qian Sheng. Dengan bantuan wakil kepala biro eksekutif, akan menjadi keajaiban jika Anda berhasil menangkap siapapun. Liang Chengpeng melambaikan tangannya. "Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jin Dimension lebih kuat dari yang Anda kira. Xiao Dong, kesampingkan saja ini untuk sementara waktu. Waktunya belum tiba." Liang Chengpeng juga ingin menutup Jin Dimension. Namun dia masih belum masuk komite partai pemerintah daerah. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan karena para petinggi terlibat di Jin Dimensions, kata Dong Suebing. "Kepala Liang, ini adalah kehidupan seseorang. Bagaimana kita bisa mengesampingkannya begitu saja?" Liang Chengpeng menghela nafas. "Lupakan saja. Perjalanan kita masih panjang." Liang Chengpeng tahu betapa pentingnya pengaruh Jin Dimension, dan dia tidak ingin Dong Suebing mendapat masalah. Dong Suebing menjawab dengan tegas, "Saya ragu dengan apa yang Anda katakan." Liang Chengpeng hanya tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Liang Chengpeng tidak menyetujui rencana Dong Suebing, dan orang-orang di belakangnya tidak akan ikut campur. Dong Suebing telah bersiap untuk ini, tapi dia tidak akan menyerah untuk menutup Jin Dimension. Pertama, untuk Yu Meixia, dan kedua, seorang pria terbunuh di sana. Jika Dong Suebing tidak mengetahui siapa tersangkanya, tidak apa-apa.
Namun tersangkanya mungkin adalah orang-orang di Jin Dimension, dan pihak berwenang bahkan tidak mau menyelidiki dan bahkan mencoba membantu tersangka secara diam-diam. Inilah mengapa Dong Suebing sangat marah. Brengsek, tidak ada yang mau membantu. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak akan menyerah. Biarpun aku harus menyelidikinya sendirian, aku juga akan mendapatkan tersangkanya. Dong Suebing segera menelepon Yu Meixia. Saudari Yu, terus hubungi kantor polisi. Dong Suebing membutuhkan terobosan sekarang. Dia membutuhkan lawannya untuk menunjukkan celah. Pada siang hari, Dong Suebing memperhatikan semua orang memandangnya dengan aneh. Ya, seluruh biro mengetahui apa yang dilakukan Dong Suebing dan terkesan dengan keberaniannya. Wakil kepala biro baru ini sangat agresif. Dia telah menyinggung Hui Guo dalam beberapa hari setelah ditempatkan di sini dan juga melawan kepala Kementerian Pendidikan Kabupaten. Setelah itu, dia menentang semua pemimpin di Departemen Keuangan. Sekarang, dia melawan kekuatan di belakang Jin Dimension. Brengsek, dia benar-benar pembuat onar. Sepanjang hari, Dong Suebing bisa merasakan tekanan pada dirinya. Tapi dia telah berjanji pada Yu Meixia untuk mendapatkan keadilan untuknya, dia tidak peduli dengan tekanannya. Setelah bekerja, Dong Suebing berjalan kembali ke ruang keluarga biro. Tiba-tiba, sebuah buik regal berhenti di depannya. Pintu penumpang belakang terbuka, dan seorang pria berusia awal 30-an turun. Pria ini sangat adil. Wajah, tangan, lehernya putih dan mulus, seperti wanita. Dia memberikan perasaan menakutkan. Ketua Dong, senang berkenalan dengan Anda. Dia memanggil Dong Suebing sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dong Suebing menjabat tangannya dan bertanya, Anda, oh, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Qian Fei, dan Qian Seng adalah ayahku. Qian Fei berkata dan melihat reaksi Dong Suebing. Dong Suebing terkejut, putra dari kepala Departemen Publisitas Kabupaten. Orang di balik Jin Dimension. Bagus, kalian semua datang kepadaku bahkan sebelum aku mengejarmu. Dong Suebing pura-pura terkejut. Oh, kamu adalah putra kepala Qian. Senang berkenalan dengan Anda. Kamu menunggu seseorang. Qian Fei tertawa. Aku menunggumu. Dong Suebing bertanya. Hah, Anda butuh sesuatu dari saya? Qian Fei melirik Dong Suebing. Dia mengutuk Dong Suebing karena kepura-puraannya di dalam hatinya, tapi dia tetap tersenyum. Oh, tidak apa-apa, aku hanya ingin mengajakmu makan malam. Kita bisa ngobrol saat makan malam. Dong Suebing tidak memberinya wajah apapun. Oh, kalau tidak apa-apa, lupakan saja. Aku masih memakai sesuatu. Sudut bibir Qian Fei bergerak-gerak dan berkata dengan sabar. Ketua Dong, ini tidak akan memakan waktu lama. Dong Suebing tahu apa yang sedang dilakukan Qian Fei. Qian Fei seharusnya akan memberikan sejumlah hadiah atau uang untuk membungkamnya dan menghentikannya menyelidiki kasus pembunuhan. Dia mungkin juga mengundang Dong Suebing untuk bergabung dengannya dalam aktivitas terlarangnya. Orang ini bahkan berani membunuh seseorang. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Dong Suebing tidak akan menerima undangannya. Xiao Qian, jika ada yang ingin kau katakan, katakan di sini. Xiao Qian. Kamu berani memanggilku Xiao Qian. Qian Fei menatap Dong Suebing selama beberapa detik dan mengangguk. Bagus, ayo makan malam di lain hari. Dia berbalik dan berjalan pergi. Dong Suebing tidak melihatnya dan terus berjalan pulang. Di buik regal, Qian Fei menatap ke belakang Dong Suebing. Anda hanya wakil kepala biro kabupaten. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran, Anda tidak akan tahu siapa saya. Dong Suebing, kamu memintanya. Huff, kembalilah ke rumah Jindi. Sopir mulai mengemudi, dan Qian Fei mengeluarkan ponselnya untuk melakukan beberapa panggilan. Pagi selanjutnya, Dong Suebing bangun pagi-pagi dan duduk di ruang tamu, minum tehnya, sebelum jam 6 pagi. Pintu kamar tidur lainnya terbuka, dan Yu Meixia keluar dengan gaun tidurnya. Dia seharusnya pergi ke toilet dan ketakutan melihat seseorang di ruang tamu. Ketua Dong. Kamu bangun pagi-pagi sekali. Ya, saya tidak bisa tidur. Tolong tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan sarapan sekarang. Yu Meixia tersipu dan menarik helm gaun pendeknya ke bawah. Tapi gaunnya terlalu pendek, dan bagian atasnya lebih memperlihatkan belahan dada. Yu Meixia dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya dan masuk ke kamar mandi. Ketika dia keluar,
dia segera kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dong Suebing tersenyum saat melihat tindakan Yu Meixia. Jika Yu Meixia tidak memiliki anak perempuan, dia tidak akan percaya bahwa dia berusia 30-an. Wajahnya terlihat lebih muda dari usianya dan tidak ada kerutan. Karakternya juga pemalu dan konservatif, seperti siswa SMA. Setelah beberapa saat, Yu Meixia dan Yu Qianqian keluar dari kamar mereka, kata Yu Meixia. Mohon tunggu sebentar, kami sudah kehabisan telur. Saya akan pergi ke supermarket mini untuk membelinya sekarang. Dong Suebing tidak lapar dan mengangguk. Yu Meixia mengambil keranjang dari dapur dan mengisi cangkir teh Dong Suebing sebelum pergi. Setelah pintu ditutup, Yu Qianqian berjalan menuju Dong Suebing. Kakak, ayahku dia juga sangat prihatin dengan kasus ayahnya. Jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Dong Suebing menepuk kepalanya. Yu Qianqian mengangguk. Terima kasih. Anda memperlakukan kami dengan sangat baik. Dong Suebing tersipu. Ya, dia memperlakukan mereka dengan baik. Terlalu baik sampai dia merasa itu berlebihan. Dong Suebing harus mengakui bahwa dia tidak hanya mengasihani mereka. Di dalam hatinya, dia mulai mempunyai perasaan terhadap mereka. Tentu saja, memiliki perasaan hanyalah cara terbaik untuk mengungkapkannya. Kenyataannya, dia bernafsu terhadap mereka. Dong Suebing memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Anda bajingan. Anda hanya memikirkan hal-hal itu. 20 menit berlalu. Yu Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa ibu belum kembali? Dong Suebing tidak memikirkan hal itu. Mungkin supermarketnya belum buka. 20 menit lagi berlalu. Kakak, bisakah kamu menelepon ibuku? Yu Qianqian menjadi khawatir. Dong Suebing menelepon Yu Meixia, dan teleponnya berdering dari kamar. Dia tidak membawa ponselnya. Ini hampir 1 jam. Kenapa dia belum kembali? Kemana dia pergi membeli telur? Dong Suebing berdiri dan berkata, mungkin ibumu pergi ke supermarket sebelah utara untuk membeli telur. Kamu berangkat ke sekolah dulu. Aku akan pergi dan mencari ibumu. Dong Suebing mengantar Yu Qianqian ke gerbang utama kompleks dan pergi ke pasar terdekat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.